Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share yang mungkin banget Anda udah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Kalau yang udah tahu, skip aja deh video ini. Jadi, teman-teman mungkin sering dengar kepuasan pelanggan. Itu udah umum ya, kita dengar kepuasan pelanggan itu seperti apa. Tapi ada juga namanya kepuasan karyawan. Bahasa kerennya itu employee satisfaction. Ini ini umum umum juga sebetulnya, tapi kurang kurang apa ya, mungkin di level UMKM kali ya, di level UMKM kepuasan karyawan kurang kedengaran, tapi kalau di korporat, di korporasi, employee satisfaction alias kepuasan karyawan ini sama pentingnya sama kepuasan pelanggan. Bahkan ada teori yang bilang bahwa kalau mau customernya bahagia, karyawan juga harus bahagia. Kalau mau customernya ya senang, karyawan juga harus senang. Alias dimulai dari diri sendiri, dimulai dari perusahaan kita, alias toko kita dan seterusnya. Oke, kita masuk ke penjelasan kepuasan karyawan ini alias employee satisfaction ini. Jadi sebenarnya sama aja ya, sebenarnya sama aja mau mau karyawan ataupun dengan pelanggan ya sama aja, sama kan sama-sama manusia ya, sama-sama manusia dicari tingkat kepuasannya terhadap perusahaan. Kalau karyawan biasanya kalau pelanggan kan biasanya tingkat kepuasan terhadap produk atau perusahaan kita atau jasa kita. Kalau karyawan juga sama, terhadap kantor, terhadap ekosistem, terhadap bos, terhadap apapun. Dan bukan hanya gaji. Jadi mungkin kalau orang yang awam mendengar, bahkan saya mungkinnya dulu pertama kali dengar kepuasan karyawan, oh berarti masalah gajinya kurang gede ya. Selalu masalah gaji enggak juga. Jadi kepuasan karyawan ya gaji salah satunya, tapi lingkaran besarnya tuh ada lagi banyak. Karena ya namanya manusia, manusia bukan hanya soal gaji, bukan hanya soal uang. Kadang ada yang gajinya besar tapi tidak diapresiasi oleh bosnya misalkan, itu kan nggak puas juga. Nggak puas dia, nggak nyaman, dia nggak nyaman kerja di situ dan seterusnya. Ada yang gajinya kecil, bosnya galak juga. Udah nggak nyaman, gajinya kecil. Dan mungkin juga ada yang gajinya kecil tapi bosnya nyaman dan lain sebagainya, jadinya bertahan dan seterusnya. Jadi gaji itu cuma sebagian kecil dari customer satisfaction, dari employee satisfaction atau dari kepuasan karyawan ini. Oke, paham ya? Jadi bukan melulu soal gaji. Nah, saya ilustrasikan gini. Jadi ini karyawan, di sini karyawan nih, yang sering kalian karyawan, dia ngasih feedback ke perusahaan atau toko kita, melihat oh ternyata karyawan ini nggak nyaman, gimana biar kita sebagai bos membuat suatu peraturan yang membuat mereka nyaman, membuat mereka puas berada di lingkungan kantor, mereka puas bekerja di kita, mereka puas bekerja di produk kita dan sebagainya. Sehingga nanti karyawannya akan kerjanya nyaman terus berputar-berputar. Yang sebenarnya ini sistem feedback biasa ya. Sistem feedback biasa di di suatu perusahaan ya, feedback aja, karyawan ngasih feedback lah sebagainya. Cuman masalahnya nggak semua karyawan itu mau terbuka. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, wah ini harusnya gini 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 gini, nggak bisa ujuk-ujuk mengkritik kita, nggak semua karyawan bisa kayak gitu. Apalagi kita di level UMKM mungkin nggak terbiasa berbicara terbuka, nggak terbiasa eh, mikirin yang lebih konseptual dan lain sebagainya. Jadinya harus eh, dilakukan berkala si kepuasan karyawan ini. Kalau saya melakukan dengan kuesioner, nanti kan saya kasih lihat contohnya. Dan perputaran ini terus 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 seperti itu sehingga karyawan makin nyaman atau makin pas dengan dirinya dia, sesuai kemampuan perusahaan, di mana sebenarnya nggak akan mungkin 100% terpenuhi ya. Ini namanya growth. Jadi kalau ini terus-terusan berputar sehingga karyawannya nyaman, karyawan dia lebih produktif, perusahaan jadi lebih profitable dan seterusnya, jadinya perusahaannya berkembang, growth. Jadi ini akan terus berjalan seiring dengan berkembangnya perusahaan. Nah, yang jadi masalah kalau ternyata nggak growth alias turun, ya mungkin salah satunya ini, mungkin karyawannya nggak nyaman, mungkin karyawannya merasa tertekan, sehingga eh apa ya, melakukan quality controlnya jadi jelek, misalkan ngomong ke customernya jadi judes misalkan, kan jadinya nggak berkembang. Itulah pentingnya feedback alias 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 apa, kepuasan karyawan ini. Nah, ini saya kasih contoh, ini evaluasi kuesioner, evaluasi karyawan Juni yang sebenarnya intinya adalah untuk mencari kepuasan karyawan, karyawan kami, tim kami. Jadi contohnya nih, pertanyaan nomor satu, menurut Anda siapakah karyawan yang kerjanya paling baik? Ini saya pengen tahu. Yang paling baik menurut karyawan sendiri, jadi bukan menurut saya. Jadinya kan ini kepuasannya kelihatan ya, kelihatan bahwa oh ternyata orang ini puas terhadap si A, si B.
Jadi kelihatan distribusinya. Jadi dan yang biasanya pertanyaan ini kalau misalkan tindak lanjutnya adalah dilihat, oh ternyata si A yang bagus, si A ini saya pelajari kenapa dia bisa bagus, saya tanyain dan sebagainya, harapannya bisa diduplikasi ke karyawan yang lain. Nah lalu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seperti biasanya saya semangat pergi ke kantor jika bla 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 bla, ini juga penting penting. Semangat ke kantor tuh kenapa sih? Jangan-jangan ada nggak semangatnya? Ya tentu pasti ada. Saya juga sebagai sebagai pemilik pemilik bisnisnya ada kalanya nggak semangat pergi ke kantor, ada kalanya nggak semangat ngerjain pekerjaan utama. Nah itu kenapa? Kalau tahu feedbacknya, kalau tahu alasannya apa, mungkin bisa dicari solusinya bareng-bareng sehingga kerja lebih nyaman, lebih produktif dan seterusnya. Lalu kira-kira hal apa yang bisa membuat kerjaannya lebih baik? Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh aja. Yang intinya adalah mencari feedback dan sepengalaman saya berharap feedback ujuk-ujuk datang itu susah. Khususnya UMKM ya. Jadi berharap feedback tiba-tiba datang, Pak, saya mau ngasih tahu sesuatu ini itu susah. Harus ada difasilitasi seperti ini. Entah dalam bentuk kuesioner, entah ngomong langsung, entah rapat dan sebagainya itu terserah. Oke, itulah pentingnya untuk kemajuan bisnis kita. Kasus realnya nih, kasus realnya saya tadi mikir-mikir kasus realnya apa. Saya melakukan ini ya sudah lama ya. Sebulan sekali, paling 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 cepat sebulan sekali. Paling lama ya rutin lah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali dan seterusnya. Kasus realnya adalah masalah komputer atau PC. Jadi kami pernah melakukan hal yang seperti kuesioner kayak tadi. Ternyata ada feedback komputer atau PC-nya lambat, lambat nggak nyaman dipakai untuk editing. Nah, saya kan nggak tahu ya. Sebenarnya saya tahu komputernya sudah terlalu lama, sudah 5 tahun ya, sudah saatnya peremajaan memang. eh tapi ya harusnya dikasih feedback dong. Saya kira is okay dengan komputer yang seperti itu. Ternyata komputernya sudah lambat dan lain sebagainya. Yang itu harus difasilitasi. Dan mungkin si karyawan berpikir oh karena harus nerima komputer atau PC dengan kondisi seperti itu. Padahal kan memang betul harus nerima, yes, tapi kalau mengasih pendapatnya itu lebih baik lagi. Jadinya si bos, kita pemimpinnya atau perusahaannya bisa berpikir untuk peremajaan komputer atau PC lebih cepat. Itu kasus real yang saya alami. Kasus real banget, real banget. Kalau tidak melakukan survei atau questionnaire tadi belum tentu saya tersadarkan bahwa harus segera komputer atau PC-nya diremajai atau dilakukan peremajaan. Sekarang belum juga sih sebetulnya, sekarang belum juga. Karena ya begitulah. Ini kasus realnya. Jadi saran saya teman-teman yang belum melakukan silakan lakukan kepuasan karyawan, cari titik-titik poin di mana karyawan gak nyaman kerja, cari titik-titik poin di mana karyawan nyaman kerja, jadi semangat sehingga lanjutkan yang itu, yang jelek-jeleknya coba dicari peraturan baru atau sistem baru sehingga sehingga hal-hal seperti yang membuat tidak semangat, membuat kesusahan itu tidak ada lagi. Jadinya Anda akan berkembang. Perusahaan Anda akan berkembang. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mungkin agak muter-muter. Sebenarnya sangat sederhana sekali, sama aja kayak kepuasan pelanggan juga kan untuk memperbaiki produk kita, servis kita dan seterusnya. Kepuasan karyawan juga sama untuk memperbaiki eh, sistem kita, toko kita, bisnis kita dan seterusnya. Sekian, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman merasa terbantu, boleh banget klik thanks di bawah atau join membership, boleh banget, sangat saya apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.